Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dalam pelajaran peminatan fisika part 3 ya, kita lanjutkan part 3. Tapi sebelum kita ke soal yang lain, kita ulang lagi bagaimana menentukan arah gaya magnetik tapi dengan soal yang agak sedikit lebih kompleks ya. Ini diambil dari soal UM-UGM 2013. UM-UGM 2013. Jadi sebuah elektron, ingat elektron bermuatan negatif ya, saya taruh di sini ya. Ingat elektron bermuatan negatif. Bergerak ke sumbu Y positif. Jadi seperti tadi, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Ya, jadi kalau dilihat akan ini I, J, K ya. Jadi seperti itu IJK ya. Jadi kalau kita buat putaran seperti ini ya. I-nya di sana, J-nya di sana, K-nya di sini. Nah. Ya, jadi kalau I cross J plus K ya. Nah, berlawanan arah jarum jam plus. Ya, jadi artinya I cross J itu K. Kalau J cross I kebalikannya, min K. Ya, seperti tadi. Jadi kalau J cross I yang ini kan berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam, sorry, min. Kalau berlawanan jarum A plus, ya. Jadi sumbunya harus dibuat seperti itu ya. Jadi Anda lihat I, J, K. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Memasuki daerah bermedan listrik E ke arah sumbu Z positif. Ke sumbu Z positif, ya. Jadi di sini itu ada E ya. Ini Anda lihat nih E. Sumbu Z positif itu yang ini kan. Kalau di kita yang ini tuh ini, ya. Ini kan 3 dimensi. Ini sebetulnya arah Z tuh ini, Z positif. Jadi medan listriknya ke sana. Ya, ini di sini digambarnya seperti ini. Kalau sumbu X kan ini, sumbu Y itu, sumbu Z yang ini. Z positif, Z negatif ke dalam, ya. Oke. Anda sudah belajar di gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu sama dengan muatan kali medan listrik. Ya enggak? Jadi karena muatannya ini negatif, ya, maka arah gaya Coulomb itu akan berlawanan, ya, berlawanan. Kita hanya perlu arah ini, ya, nggak perlu besar. Berlawanan arah dengan medan listrik. Ya, kenapa berlawanan arah? Karena negatif. Ya, muatannya negatif. Kalau muatan positif searah. Jadi gaya Coulomb-nya akan berlawanan arah. Jadi gaya Coulomb itu akan ke sana. Ya. Ini gaya Coulomb. Gitu loh. Jadi artinya apa? Ya, kalau kita ini ke sini, gaya Coulomb-nya ke sini kan. Artinya apa? Kalau tidak ada gaya lain ya, hanya ada gaya Coulomb. Jadi partikel itu akan bergerak ke sumbu Y positif ini, kecepatan dia akan bergerak. Tapi ditarik ke sini, maka dia akan agak belok, kayak vektor gitu ya, agak belok. Jadi dia nggak akan begini lintasannya akan begini nih, ya akan belok, tidak akan lurus. Jadi elektron itu tidak akan bergerak lurus begini, tapi dia akan belok. Nah, agar elektron tadi tetap bergerak lurus, jadi supaya elektronnya itu tetap lurus saja, ya. Tidak ditarik sehingga melengkung dan tidak terbelokkan, maka di daerah tadi harus ditambahkan medan magnet. Jadi di daerah sini saya akan kasih B, ya toh, akan kasih medan magnet. Nah, medan magnetnya itu arahnya kemana, gitu. Nah, Anda sudah tahu medan magnet arahnya bisa ngikuti tangan kanan ini, ya, tangan kanan ini kalau mau pakai tangan. Tapi ingat, kalau untuk elektron harus dibalik. Nah, sekarang gaya Coulomb ke sana. Supaya gaya Coulomb ini tidak ada pengaruhnya, maka gaya magnetnya harus ke sini kan gitu. Gaya magnetnya harus ke sini. Nah, ini gaya magnet. Gitu. Gaya magnetnya harus ke sini. Ya kalau di kita ini, arah ini nih, ya. Arah ini F magnetnya. Ya kan? Tapi kalau kita menggunakan telapak tangan kanan, maka gaya magnet ini harus kita balik karena elektron. Kalau elektron kan harus kita balik. Jadi kalau ini begini kan, artinya tangan saya harus mendorong ke atas. Itu kalau positif.
Tapi karena dia negatif, maka tangan saya akan mendorong ke bawah. Nah, jadi tangannya akan menghadap ke bawah. Ya, supaya gaya magnetnya ke atas. Karena elektron kan, nah, tangan saya mau ke bawah. Terus kecepatannya kemana kecepatannya? Ya toh? Kecepatannya ke sumbu Y. Kecepatan tuh ini kan? Jempol saya ini kan? Jempol saya ini kan ke kiri, maka saya balik begini. Jadi harus begini, ya. Anda lihat ya. Kecepatan tuh jempolnya sesuai. Gaya magnetiknya sama tuh, mendorong ya, berlawanan arah kan? Dia harus mendorong berlawanan arah ke dalam. Kalau ini kan keluar. Keluar itu kan kalau muatan positif, ini ke dalam. Jadi kemana arah B ini? Kalau Anda lihat. Arah B ini kemana? Ya. Ke sumbu X positif. Jadi arah B-nya harus ke sumbu X positif. Nah, ini arah B-nya. Ya, harus ke sumbu X positif. Sesuai dengan arah jempol. Nah, itu ya, jadi kita jawabnya C. Itu pakai telapak tangan kanan ya. Jadi perhatikan, gaya magnetik harus ini ya, ke sumbu zat negatif yang ini. Gaya magnetiknya harus ini. Tapi tangan kita harus berlawanan karena muatannya negatif. Jadi tangan kita harus bukan ke atas mendorongnya, tapi ke bawah. Jadi harus mendorong begini. Tinggal Anda balik aja kecepatan. Ya, kecepatan harus jempol. Jempol kita baru ke kiri nih. Ini harus begini. Nah, kita putar begini. Nah, pas kan? Ya, ini kecepatan dorongnya ke bawah. Berarti ini adalah medan magnet ke sumbu X positif. Ya, saya agak lama biar Anda tahu ya. Kalau Anda mau pakai perkalian vektor, boleh. F itu apa? Q V vektor cross B vektor. Ya kan? Sama dengan Q-nya muatannya negatif ya. Ini muatannya negatif, saya masukkan. V vektor, kemana V vektor? Ke atas ya. J. Cross, saya nggak tahu apa ini. Tapi hasilnya harus sama dengan gaya F. Gaya F-nya berapa? Ke sini kan? Ya, kita nggak pakai tangan kanan, tangan kiri, jadi sesuai dengan arah sebenarnya. F magnetiknya harus ke sini. Apa ini ke sini? Sumbu zat positif kan? K. Hasilnya harus K. Maka B ini pasti I, karena ini J kan? B ini pasti I. Anggap aja I dulu ya. Anggap aja I dulu. Ya. Kalau nanti salah, berarti min I. Kan gitu. Oke, sekarang Anda coba J cross I. J cross I. J cross I. J cross I. J-nya di sini, I-nya di sini. Jadi J cross I ini. Ya, secara jarum jam. Jadi min K kan? Jadi J cross I itu min K. Jadi ini tuh min K. Ini min lagi. Ya. Jadi hasilnya apa? K. Nah, sama ya, ini K. Berarti benar, B-nya itu harus I. Ya, B-nya itu harus arahnya vektor satuan I. Vektor satuan I itu apa? Sumbu X positif kan? Kalau min I, sumbu X negatif. Ya, jadi sama. Jadi I berarti sumbu X positif. Ya, sama. Itulah dua cara ya. Anda bisa cara, kalau Anda tidak mau pakai tangan-tangan begini ya pakai perkalian vektor. Atau pakai tangan. Ya, asal Anda caranya benar aja. Ya. Kita lanjut ya dengan kasus lintasan. Bagaimana lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet. Bagaimana suatu lintasan partikel bermuatan dalam medan magnet. Jadi kalau kita taruh partikel bermuatan, entah itu proton, entah itu elektron, dalam medan magnetik, bagaimana lintasannya? Ya, tentu kita kasih kecepatan. Yang pertama, ternyata itu hanya bergantung pada arah kecepatan dan arah B. Jadi dia sebetulnya hanya bergantung pada arah kecepatan terhadap B. Ya, ada 3 kasus. Yang kasus pertama, arah kecepatan partikel sejajar. Ya, sejajar B. Jadi kecepatan dari partikel sejajar B ya. Maksudnya gini, kalau kecepatannya ke kanan, B-nya juga ke kanan, horizontal. Maka titanya 0 derajat. Maka F magnetiknya 0. Atau berlawanan arah, 0 juga. Anda sudah tahu. Nah, apa artinya? Partikel bergerak dengan suatu kecepatan
dan gaya magnetiknya 0 dan tidak ada gaya lain, maka partikel itu akan tetap lurus. Ya, kalau tidak ada gaya lain. Jadi lintasan partikel tetap lurus searah kecepatan semula. Jadi kalau semula dia ke sumbu X, dia terus ke sumbu X positif. Tidak akan dibelokkan. Ya, kalau kecepatan partikel V sejajar B. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kecepatan V tegak lurus? Ya, anggap aja muatan positif ya. Anggap aja ini muatan positif ya. Ini muatan positif, anggap aja ya. Muatannya positif. Ini ada partikel bergerak ke sana, ya. Jadi partikel itu masuk begini. Ya. Terus medan magnetnya cross. Ya, cross itu Anda sudah tahu ya. Cross itu berarti begini. Kita lihat ujung ini aja. Kita lihat ekor. Jadi ini, B-nya begini. Jadi B-nya begini, V-nya begini ya. Jadi kalau kita pakai tangan, V-nya ini, ya. V-nya ini udah betul, ya. V-nya ini betul. Tapi B-nya ke dalam. B-nya ke dalam ya. Ke dalam. Jadi ini saya putar. Nah, begini. Ya kan? Ya, jadi Anda lihat saya putar. Jadi begini kan? Ya. B-nya ke dalam. Ini kan B, 4 jari rapat, ini B. V-nya jempol ini. Maka di titik C ini gaya magnetiknya dorong ke sana, ya. Jadi gaya magnetiknya ini. Ya. Kecepatannya ini. Maka apa yang terjadi? Dia mau bergerak ke sana, ditarik ke sana, maka dia akan melengkung. Ya kan? Begini. Melengkung, ya. F magnetiknya besarnya berapa? Q VB sin 90. Sin 90 kan 1, jadi Q VB. Nah, apa yang terjadi ketika dia tiba di sini? Arah kecepatannya ini. Nah, di sini kalau jempol saya ke sana, Anda lihat, V-nya tetap ke dalam, maka F-nya ke sana. Ya, agak miring sedikit. Ya. Tapi ini selalu tegak lurus. Apa yang terjadi? Ternyata kalau gaya ini kita teruskan, ya, dia akan ketemu di suatu titik pusat. Kalau nanti muatannya ada di sini nih, kecepatannya ke sana. Karena dia melengkung kan, gini. Nah, coba aja Anda lihat ya, jempol saya ke sana tuh. Ya, B saya ke sana, maka F saya gini. Ya, nih, jempol saya kecepatan, B-nya ke dalam, ya, B-nya ke dalam, ya toh? Maka ini akan dorong ke kiri, ke sana. Nah, ternyata gaya ini selalu menuju pusat. Anda sudah tahu bahwa gaya menuju pusat lingkaran itu adalah gaya sentripetal. Jadi di sini gaya magnetik berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ya, gaya magnetiknya itu QVB. Ya. Gaya sentripetalnya Anda sudah tahu ya, massa kali percepatan sentripetal kan? Percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. Ya. Ya, dari sini kita bisa lihat V-nya bisa dicoret. Maka ini sebetulnya akan membuat suatu lingkaran ya. Oh, begini. Nah, muter-muter aja begini. Ya, jadi dia muter-muter gini aja. Ya, muter-muter gini aja dia. Terus. Kalau muatannya positif, ya, ke sana. Kalau muatannya negatif ke sini. Karena F-nya akan terbalik kan, sehingga dia begini kalau muatan negatif ya. Kalau ini muatan positif ke sana, ke atas. Kalau muatan negatif dia akan muter ke bawah. Jadi kalau muatan positif dia akan memutar berlawanan arah jarum jam ya. Kalau muatannya negatif dia akan berputar searah jarum jam. Ya, itu bedanya. Nah, berapa jari-jarinya? Ini sering ditanya kan. Nah, jari-jarinya ini. Ya, MV per QB. Ya. Inilah jari-jari lintasan yang akan ditempuh. Ya, MV per QB. MV itu momentum. Q itu muatan, B medan magnet. Inilah jari-jari yang akan ditempuhnya. Tentu terbatas. Hanya satu. Ya. Jadi kalau arah kecepatan tegak lurus dengan arah medan magnet, maka partikel itu akan menempuh lintasan berbentuk melingkar, di mana jari-jarinya sama dengan MV per QB. Dari mana asalnya jari-jari ini? Dengan menyamakan gaya magnetik dan gaya sentripetal. Ya, jadi nggak usah dihafal, hafal tapi tahu caranya. Oke? Yang ketiga,
Yang ketiga seperti ini. Bagaimana kalau arah kecepatan terhadap medan magnet itu tidak 0 derajat dan tidak 0 derajat, ini artinya tidak 0 derajat ya. Tidak 0 derajat, tidak 180, ini maksudnya sejajar. Anda sudah tahu kalau kecepatan sejajar medan magnet lintasannya lurus. Karena gaya magnetiknya 0. Kalau 90 lintasannya melingkar. Jadi misalnya sudutnya bukan 0, bukan 90, bukan 180. Misalnya sudutnya 30, 45, 60, dan seterusnya. Ya, nah ini contohnya. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. IJK kan gitu kan. Nah, arah B-nya sumbu X. Ini arah B di sumbu X ya. Arah kecepatan ada di bidang kertas ini. Ya, di bidang kertas ini. Ini di bidang ini. Di bidang XOY. Ya. Kok XOZ? XOY. Jadi V-nya pada bidang XOY. Ya. Sudutnya ini theta. Ini kan B nih, ini arah B kan. Sudutnya theta. Nah, theta di sini taruhlah ini 45 misalnya. Maka kita selalu akan uraikan dia menjadi komponen sejajar B. Nah, ini komponen sejajar B kan, Vx ya. Komponen sejajar B, dan satu lagi Vy, komponen tegak lurus B. Nah, Anda tahu yang sejajar akan menghasilkan gerak maju. Ya, jadi partikel itu kan bergerak sesuai dengan arah B, maju. Tapi karena di sini ada Vy, tegak lurus B, maka dia akan melingkar. Melingkarnya di bidang yang ini, YOZ. Ya, YOZ. Jadi kalau kita bikin ini sumbu X, ya, ini sumbu Y, ini sumbu Z, ya, ini sumbu Z, maka dia melingkarnya begini kan, melingkarnya di bidang ini, jadi dia melingkar begini, ya, begini, begini kan, ya, jadi melingkar di bidang ini, ya, di sini lingkarannya, tapi maju ke sana, ya, jadi, ya, seperti itu. Inilah yang digambarkan seperti ini. Nah, ini itu ada yang menyatakan spiral. Jadi lintasannya spiral. Ya. Spiral arah majunya sesuai dengan arah B. Ya. Ya, spiral. Ada yang menyebut helix, ada juga yang menyebut solenoida. Karena Anda belajar ini mirip solenoida kan? Ini kan mirip solenoida kan? Ya. Solenoida. Mirip. Ya, ada yang bilang solenoida. Oke, itu. Ya, jadi ada 3 lintasan. Sekarang kita latihan dulu soal ini. Ya. Ini ada di penuntun belajar fisika yang ini tapi jilid 3 ya. Ya, yang ini. Tapi jilid 3 ya. Jadi yang jilid 3. Ya, di buku jilid 3-nya ya, kelas 12 belum terbit ya. Mudah-mudahan bisa terbit tahun ini ya. Oke. Suatu solenoida panjang. Anda sudah tahu solenoida itu kayak gulungan benang kan? Dengan 10 lilitan per sentimeter dan jari-jari 7 cm. Membawa arus 20 per pi miliampere. Ya. Kemudian suatu muatan 10 mikrokulom bergerak sepanjang sumbu solenoida, ya. Jadi dia bergerak sepanjang sumbu solenoida. Maksudnya kecepatannya itu searah dengan sumbu solenoida. Berapakah gaya magnetik yang bekerja pada muatan tersebut? Nah, sekarang Anda lihat ya. Gaya magnetik. Ini solenoidanya ya. Anggap aja seperti itu, ya. Ya. Anggap aja arusnya, misalkan aja arusnya masuk dari bawah. Ya, misalkan arusnya masuk dari bawah, ya. Jadi ini tangan saya, ini solenoida, arusnya masuk dari bawah ya. Kalau dari bawah begini, kalau dari atas begini kan. Jadi kalau dari bawah, seperti kemarin jempol saya menunjuk ke, ya, ke kanan kan. Menunjuk ke kanan. Artinya arah medan magnet pada poros akan ke kanan. Kan itu. Jadi arah di medan magnet di sini tuh akan sesuai arah porosnya. B itu akan arahnya ke sana. Kalau masuk dari bawah, kalau masuk dari atas, dia akan ke kiri. Tapi masih di poros B. Nah, sementara di sini
muatannya bergerak sepanjang sumbu solenoida. Anggap aja ini muatannya Q. Dia bergerak sepanjang solenoida. Tuh, taruhlah ke kanan, ya, atau ke kiri, nggak ada masalah. Jadi kalau Anda lihat apa? V sejajar B. Ya, kalau Anda lihat V-nya sejajar B, maka gayanya akan 0. Ya, karena sudutnya kalau nggak 0, 180. Ya, dan Anda sudah tahu lintasannya akan lurus. Lintasannya akan lurus. Gitu loh. Ya, jadi dia akan bergerak ke sana terus. Ya, begitu dia akan bergerak ke sana, bergerak terus. Karena gaya magnetiknya 0. Nah, di sini ditanya gaya magnetik, ya 0. Ya, itu yang saya maksud. Jadi, ini soal dari India ya. JEE Advanced Physics India. Hanya soal kualitatif. Anda dikasih angka-angka supaya Anda fokusnya ke angka ini. Padahal angka ini nggak ada gunanya. Sinus 0, 0. Nggak ada gunanya Q, VB. Nggak ada. Ya. Seperti itu. Jadi, pemahaman konsep itu penting. Ya. Karena kadang-kadang soal konsep yang keluar ya, terutama kalau Anda belajar di testing di luar negeri, ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya lagi. Nah, ini buku pelajaran fisika ini. Anda akan dapat di buku pelajaran fisika ya. Buku pelajaran fisika ya. Jadi ini, yang ini. Nah, kalau Anda buka halaman 145, nomor 23, itu ada soal seperti ini. Partikel dengan muatan 2 kali muatan elektron bergerak dalam medan magnet. Jadi muatannya 2 kali muatan elektron ya. Oke. Kalau hanya besar aja nanti muatan negatifnya dihilangkan. Min ini kan gunanya untuk arah. Ya. Bergerak dalam medan magnetik homogen B secara tegak lurus. Ya, jadi dia bergerak secara tegak lurus. Anda sudah tahu, kalau kecepatan tegak lurus dengan B, lintasannya akan melingkar. Anda sudah tahu itu, lintasannya akan melingkar. Ya, lintasannya akan melingkar. Nah ini, ya. Jadi muatannya 2 elektron. Kita positifkan aja karena kan kita menghitung besar, bukan arah. Kalau arah baru kita perlu. V tegak lurus B artinya lintasannya melingkar. Dan berlaku gaya magnetik sama dengan gaya sentripetal. Ya, gaya magnetik adalah QVB. Ya. Gaya sentripetal adalah mv kuadrat per R. Ya kan? Maka V-nya bisa kita coret 1. QBR Anda akan dapat QBR sama dengan MV. Gitu kan ya? Gitu. Ini di dalam siklotron. Frekuensi siklotron partikel adalah 1600 Hz. Ya. Berapa besar masanya? Jadi massa ini ditanya. Ya. Kecepatan tidak diketahui, tapi kecepatan bisa dihitung dari frekuensi. Kecepatan itu adalah omega kali R ya. Kecepatan sudut kali jari-jari. Kecepatan sudut itu adalah 2πf kali R. Nah, disinilah muncul frekuensi ya. Ya, jadi kita tinggal ganti ini tetap QBR sama dengan M. Nah, V-nya yang kita ganti. Kita ganti 2πfr. Maka R-nya bisa kita coret, jadi tidak perlu diketahui jari-jari. Karena itu nggak ada di sini jari-jari siklotron. Karena bisa hilang. Yang ditanya apa? Besar massa. Jadi massanya yang ditanya. Jadi massa sama dengan yang kiri bagi kanan. QB dibagi 2πf. Nah, seperti ini, ya kan? Dari sini Anda akan dapat, tinggal masukkan aja. Muatannya berapa? Ini. Ya, 3,2 kali 10 min 19. Ya. B berapa? Dalam medan magnet homogen B secara tegak lurus. Besar medan B pi per 2 Tesla. Jadi B-nya itu pi per 2 Tesla. Diketahui. Masukkan pi per 2.
per 2pi, frekuensinya 1600 Hz. Jadi frekuensi diketahui 1600 Hz. Ya. Frekuensi diketahui 1600 Hz. Jadi 1600. Nah, tinggal dicoret yang sama pi-nya. Ya toh, coret. Kalau Anda lihat ini gimana coba angkanya? Ordenya semua sama. Jadi nggak perlu diurus ordenya, sama semua. Ya toh? Kalau hanya mau menjawab cepat aja ya. Tinggal lihat aja angkanya kan. Ya. Kalau Anda lihat ini apa? Ini 2, berarti ini 2 dengan 3,2 1,6 ya. Ya. 1,6 16, setengah. Jadi angkanya setengah. Setengah itu adalah 5,0. Ya kan ini gini kalau kita hitungkan. Ini 1,6. Ya toh? Jadi bisa aja nanti ini 3200 kan. Ini bisa aja 1600 ini saya ambil 1600 nol lagi kan begini. Ya kan 5 ini. Ya. 5. Setengah. Jadi kalau angka itu setengah. Setengah itu kalau enggak ada setengah di sini kan. Kalau di desimal pasti 0,5. Artinya angkanya ada 5. Ya, hanya 5 saja, berarti E. Gitu kalau mau ngitung cepat, ya kan? Kalau enggak ya hitung aja satu-satu. Misalnya seperti ini, 3 ini diambil, dikalikan 10 pangkat 4. Berarti ini 10 pangkat. Ya kan? Ini kan 3200, ini 16.000, berarti dikalikan 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 10 pangkat 4. Berarti ini 10 min 15 ya. Kilogram. Ya. Ya kok ini 10 min 13. Entah, mungkin saya salah nyalin ya. 10 min 15 mungkin ya. Tapi yang jelas jawabannya itu dari sini. Ya kan? Coba ini Coulomb. Ini Tesla, betul. Ini 1600 Hz. 2pi kali 1600. Oh ini muatannya 3,2. 2 kali ini 1,6. 1,6 dikalikan 10 pangkat 1, 2, 3, 4. 4 ya. 4, harusnya 10 min 15 ya, mungkin ini 10 min 15 ini ya. Saya salah salin ya. Oke, seperti itu ya. Terakhir kita ambil soal dari UTBK 2019 ya, yang terbaru UTBK 2019. Ya ini ada di penuntun belajar fisika Martin ini ya, yang ini. Ada di soal buku ini ya. Tapi yang kelas 12 belum terbit. Itu soal-soal terbaru dan dari banyak perguruan tinggi tadi Anda sudah lihat ada JEE Advanced Physics. Ya, soalnya seperti ini. Ini ada gambar diketahui. Ya, seperti balok, ini ada B ya. Ya, B anggap aja seperti itu. Arahnya seperti ini ya. Seperti ini. Ya, spidol ini. Itu. Kemudian di sini ada kecepatan ya. Kecepatan kalau Anda lihat. Ini sudutnya 60 derajat terhadap B. Ya kan ini kan arah B ini. Ini arah B ini kan. 60 derajat. Jadi Anda sudah tahu lintasannya akan helix kan? Karena sudutnya 60, lintasannya akan helix. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini helix dan jari-jarinya tetap ya. Tadi kan gitu. Jari-jarinya tetap. Jadi mana yang benar? Di daerah bermedan magnetik partikel bergerak lintasan berbentuk solenoida dengan sumbu melengkung. Mana ada solenoida sumbu melengkung? Mungkin maksudnya toroida ini. Enggak, dia solenoida aja, enggak ada melengkung. Toroida, enggak. Ya, toroida itu solenoida melengkung. Spiral, oke. Tapi ukuran penampang mengecil. Enggak. Dia spiral dengan ukuran penampang tetap. Ya kan, ukuran lingkarannya tetap kan. Cuman sambil maju. Ya toh? Lingkarannya tetap sambil maju. Ya, jadi kalau kita bilang gitu ya. Jadi apa? Solenoida dengan sumbu. Nah, sumbunya selalu sejajar medan magnet kan?
Tadi begitu kalau Anda lihat ya. Sumbunya kan selalu sejajar medan magnet. Sumbunya akan selalu sejajar medan magnet. Yang ini kan? Nah, ya. Ya kan? Ini V-nya. Ini medan magnet. Kita uraikan. Nah, ini. Maka sumbunya selalu akan sejajar dengan medan magnet. Sumbu solenoida itu akan sejajar dengan medan magnet. Yang maju, ya toh? Jadi jawabannya jelas D ya. Ya, helix yang sumbunya akan sejajar dengan medan magnet. Jadi dia bergerak sejajar dengan sumbu medan magnet. Ya. Oke. Ini apa? Spiral dengan ukuran penampang membesar. Enggak lah. Spiral dengan ukuran penampang tetap. Itu yang benar. Oke. Sekarang yang pertanyaan B-nya. Ya. Sesaat setelah melewati titik O, jadi sesaat setelah melewati titik O, berapa gaya partikel yang bekerja pada partikel? Berapa gayanya? Ya tinggal dihitung aja kan. Apa gayanya kalau Anda hitung? Ya. Anda hitung gayanya berapa? Ya. Q VB sin theta kan? Q VB sin theta. Ini jawabannya sudah Q VB. Ya, Q VB. Jadi sudah Q VB. Sinus theta adalah sudut antara V dan B. Ini B-nya ke bawah nih. Nah ini. Ini B-nya. Ya kan? Ini B-nya. Ini V-nya. Jadi kalau Anda lihat sudutnya 60. Sinus 60. Ya, perhatikan ya. B-nya yang ini. Nah, ini. Ini sama dengan ini kan? Ini V-nya. Ya, sudutnya 60. Sinus 60. Jadi setengah akar 3. Yang ini jawabnya. Ya. Setengah akar 3 Q VB. Ya. Ini. Sinus 60 ini kan akar 3/2. Q VB. Ya. Beginilah soal yang kita berikan untuk mengakhiri gaya magnetik pada partikel bermuatan. Jadi sementara sudah kami anggap selesai. Kita akan berjumpa lagi nanti dengan gaya gerak listrik induksi, hukum Faraday yang pemahaman konsepnya harus jelas ya. Jadi bukan hanya hitungan. Kebanyakan Anda diberikan soal-soal hanya hitungan tanpa Anda mengerti konsepnya. Padahal kalau Anda lihat soal ini sudah UTBK ini sudah soal konsep. Tidak ada hitungan yang susah. Ya, hitungannya cuma begini. Ya, ini tanpa hitungan lagi ya, hafalan saja. Tapi hafalan dengan pengetahuan konsep. Ya, jadi harus dipelajari konsepnya dengan betul kalau fisika. Ini bukan matematik gitu. Dipelajari rumus-rumus nggak ngerti konsep. Ya. Demikian, terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe, atau yang baru gabung. Yang sudah subscribe silakan di like. Sampai bertemu kembali, tetap semangat. Saya Martin Kanginan.